وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغافرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنبياء الزاهرة. أما بعد. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini hari Senin yang ketiga, tepatnya tanggal 20 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menginjakkan kaki kita di tempat yang termulia di alam dunia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran ad-durusul fiqhiyah, masih bab haid. Saya ulang sedikit, ya sekarang harus sudah dibahas. Saya ulang sedikit, bab haid. Haid yaitu darah alami, ya darah alami yang keluar dari rahim wanita yang jauh. Ya rahim wanita ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau darah itu keluar dari yang jauh, itu disebut darah haid. Ala sabil sihah, menurut jalan yang sehat. Kemudian seorang perempuan paling muda, seorang perempuan dia mengalami haid, ya disebut awal lusin tahidu fil mar'ah tis'u sanawatin qamariyatin tadribiyatin. Sekurang-kurangnya umur perempuan yang mengalami haid 9 tahun kurang 16 hari. Ya 9 tahun kurang 16 hari keluar darah dari rahimnya, itu kemungkinan bisa juga disebut darah haid. Kemudian aqallul haid, sekurang-kurangnya haid, ya sekurang-kurangnya haid yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Ya sehari semalam arba'atun wa ishruna sa'atan, yaitu 24 jam. Nah 24 jam ini disebut 24 jam masa keluar darah. Ya masa keluar darahnya selama 24 jam terbentang selama 15 hari. Ya jadi darah itu keluar dari rahim perempuan, itu darah keluarnya 24 jam. Keluarnya selama 15 hari, terbentang selama 15 hari, maka itu disebut darah haid. Namun apabila dalam 15 hari si perempuan keluar darah cuma 20 jam, maka darah yang keluar dari hari pertama sampai hari yang ke-15 disebut darah istihadhah. Kenapa disebut darah istihadhah? Karena tidak mencapai waktu minimal, yaitu 24 jam.
Jadi harus selama 15 hari 24 jam keluar darah. Ya, 24 jam keluar darah. Ya. Di sini ada keterangan pada umumnya wanita, perempuan, ya, ada saat allati ra'at fiha dam, jumlah jam yang dia keluar darah perempuan, pada umumnya perempuan, ya, bisa ditanya antar pulang sama harinya, ya, bisa ditanya antar sama anaknya yang udah haid. Jam-jam yang dia ngerasain keluar darah pada umumnya perempuan, di hari yang pertama dia keluar darah 6 jam. Keluar darah 6 jam. Jadi pertama dia keluar darah di hari pertama nggak mungkin selama 24 jam terus-terusan keluar darah, mustahil. Ya, jadi ada jeda, umpama dia keluar darah jam 10, jam 11 berhenti, keluar lagi jam 2, jam 3 berhenti, keluar lagi maghrib, jam 8 berhenti, keluar lagi jam 9 malam, jam 11 berhenti, begitu. Ya, si perempuan kalau keluar darah seperti itu, kayak orang lagi ingusan, ya, kayak orang lagi ingusan. Jadi pada umumnya perempuan di hari yang pertama keluar darah 6 jam, kemudian di hari kedua 8 jam, ya, 8 jam, berarti udah 14 jam. Udah disebut darah haid belum? Belum, karena belum mencapai waktu minimal yaitu 24 jam. Di hari yang kedua itu perempuan keluar darah 8 jam, berarti total udah 14 jam. Belum disebut darah haid. Ya, belum disebut darah haid karena belum mencapai 24 jam. Kemudian di hari yang ketiga pada umumnya perempuan keluar 7 jam. Ya, 7 jam di hari yang ketiga. Berarti 14 ditambah 7 21 jam. Apakah di hari yang ketiga 21 jam di keluar darah udah disebut darah haid? Belum juga disebut darah haid karena belum mencapai 24 jam. Di hari yang keempat keluar darah lagi selama 8 jam pada umumnya perempuan. Ya, berarti total di 4 hari yang pertama 29 jam. Maka bisa dipastikan darah yang keluar dari hari pertama 6 jam, hari kedua 8 jam, hari ketiga 7 jam, hari keempat 8 jam, itu adalah darah haid. Karena sudah mencapai waktu minimal yaitu 24 jam. Berarti ada seorang perempuan keluar darah dari rahimnya di hari pertama cuma sejam, di hari kedua cuma sejam, di hari ketiga sejam, hari keempat sejam, terus sampai hari yang ke-15 sejam. Berarti total keluar darah dari hari pertama sampai hari yang ke-15 cuma 15 jam. Ini bukan disebut darah haid, ini disebut darah istihadah. Kenapa disebut darah istihadah? Karena tidak mencapai waktu minimal yaitu 24 jam. Nah, jadi disebut darah haid apabila keluarnya 24 jam terbentang selama 15 hari. Ya. Nah, sekarang masuk bab nifas. Ya, bab nifas. Nifas huwa damul kharij ba'da faragh ar-rahim min al-hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju aqiba nafsin. Nifas yaitu darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Ya, nifas yaitu darah yang keluar dari rahim wanita yang melahirkan setelah selesai melahirkan. Setelah keluar sempurna bayi dari perut ibunya baru keluar darah, itu disebut darah haid. Disebut nifas, wa yusamma nifasan, disebut darah nifas li'annahu yakhruju aqiba nafsi. Karena dengan dia melahirkan seorang bayi, itu bayi bernafas. Setelah bernafas, nah ibunya keluar darah dari rahimnya, maka disebut nifas. Ya, disebut nifas. Nah, jadi nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah sempurna melahirkan. Ya, setelah sempurna
Artinya kalau misalnya darah yang keluar berbarengan dengan anak, atau darah itu keluar sebelum anak itu keluar, proses ngelahirin, sebelum ngelahirin dia keluar darah, itu bukan disebut darah nifas, bukan. Ya, itu disebut kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu damu talqin. Ya, damu talq, darah talq. Ya, kalau misalnya kedokteran bilang perdarahan. Ya, pendarahan sebelum ngelahirin keluar darah. Atau ketika ngelahirin di bayi ini ada badannya ada darah. Nah, itu namanya damu talq. Ya, damu talq. Alas, jadi bayinya harus keluar dulu, baru ya bisa dikatakan darah yang keluar dari rahim ibunya adalah darah nifas. Kemudian wa amman dam alladhi yakhruju ma'a khurujil walad fa yusamma dam talq. Adapun darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak, maka disebut darah talq. Ya, darah talq. Kemudian wadam alladhi yakhruju bainan tawamain yusamma dama fasadin. Darah yang keluar ya di antara dua anak kembar. Ya, darah yang keluar di antara dua anak kembar. Si ibu ngelahirin di perutnya ada dua bayi. Ya, kelahiran pertama selesai, kemudian keluar darah dari rahimnya. Itu bukan disebut darah nifas. Itu belum disebut darah nifas. Kenapa belum disebut darah nifas? Kan bayi itu udah keluar, karena masih ada bayi lagi di dalam perut. Ya, jadi seorang ibu apabila anaknya kembar dua, lahir yang pertama, kemudian setelah lahir yang pertama keluar darah. Nah, keluar darah itu bukan disebut darah nifas, bersama dama fasadin, disebut darah fasad. Ya, darah kotor. Nah, kapan disebut darah nifas? Kalau keluar bayi yang kedua. Setelah keluar bayi yang kedua, baru keluar darah dari rahim ibunya, baru itu disebut darah nifas. Sebelum melahirin, ya perempuan itu hamil. Ya, alhamdulillah namanya hamil. Alhamdulillah hamil atau mengandung agaluhu sitatu ashhurin. Ya, paling sedikit ya hamil mengandung si perempuan 6 bulan. Ya, 6 bulan komariah hijriah, bukan masehi. Ya, minimal ya si perempuan ngelahirin apabila usia kandungannya 6 bulan. Di bawah 6 bulan bukan ngelahirin dan mustahil hidup, itu namanya keguguran. Ya, jadi umpamanya ada seseorang ya kemudian dia hamil 5 bulan, kemudian ngelahirin dibilang 5 bulan, nah itu bukan 5 bulan. Ya, bukan 5 bulan. Ngelahirin paling sedikit sittatu ashhur, yaitu 6 bulan. Wa ghalibuhu, biasanya hamil seorang perempuan tis'atu ashhur, 9 bulan. Ya, biasanya perempuan ngandung 9 bulan. Aktsaruhu, selama-lamanya ya perempuan ngandung selama-lamanya arba'a sanawat, yaitu 4 tahun. Ini yang dialami oleh Imam kita, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya dalam perut ibunya selama 4 tahun. Makanya mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan ya selama-lamanya ibu-ibu ngandung 4 tahun. Ya, kalau Imam Malik 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ulama yang bilang Imam Malik itu ngandung dalam perut ibunya 2 tahun, dan bilang 3 tahun. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i mutlak 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kemudian ghayatu tasawwur janin fi batni ummihi 4 ashhur. Terbentuknya janin di dalam perut ibunya selama 4 bulan. Ya, kalau udah 4 bulan dalam perut ibu kita, nah terbentuk janin. Ya, terbentuk janin, kemudian ditiupkan roh. Ya, ditiupkan roh. Di hari apa tuh ditiupkan roh? Ya, jadi kalau umpama
Nah, kenapa kita ditiupkan roh di bulan yang keempat kandungan seorang ibu, ya umpamanya hari Senin, ya jam 8 pagi, ya berasa ditiupkan roh ke dalam perut ibunya sehingga itu bayi bergerak. Nah, pada hari tersebut dan jam tersebut anak tersebut akan pulang ke orang tua. Ya cuma dikasih tahu jam sama hari. Ada bulan, ada tahun dikasih tahu. Ya jadi kalau ingin tahu kita lahir meninggal di jam berapa, hari apa, ya ditanya aja makin ketika mengandung kita selama waktu 4 bulan. Ketika ditiup roh dalam perut ibu ini dia hari apa jam berapa? Itu dia waktu kita meninggal jam tersebut sama hari tersebut. Ada bulan, tahun dan sebagainya. Ya. Cuma ibu-ibu ya nggak bakalan ada yang mau ini ya nggak mau apa nggak ada yang mau ingetin. Takutnya kalau misalnya hari Senin jam 8 lahir tuh anak setiap hari Senin jam 8 ya setiap hari Senin jam 8 ya kan mau sampai ke anak gue gitu. Ya karena dia tahu jam 8 hari Senin. Ya jadi rata-rata nggak ada tahu gitu. Ya. Ya muddatun nifas, masa nifas. Ya kalau haid, masa haid paling sedikit sehari semalam 24 jam, paling lama 15 hari, biasanya 6 atau 7 hari. Nah kalau nifas, muddatun nifas, masanya nifas, aqalluhu ya sekurang-kurangnya nifas lah seketika, sebentar lahir kemudian keluar darah udah selesai keluar darah. Ini dialami oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra beliau enggak ngalamin haid tapi ngalamin nifas, pun nifasnya cuma lahzah sebentar. Jadi sepanjang hidupnya ya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra suci. Ya suci, tidak pernah berhadas besar. Adapun berhadas cuma nifas doang. Ya setelah itu langsung dia berhadas besar. Maka dapat julukan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan julukan Al-Batul. Yang selalu suci sepanjang hidupnya. Sekurang-kurangnya nifas ya seketika, sebentar keluar bayi, kemudian keluar darah, udah keluar darah lagi langsung ya. Wallahi biasanya perempuan ya nifas itu biasanya arba'una yawm 40 hari. Ya 40 hari biasanya. Kemudian walafdahu selama-lamanya perempuan ya nifas itu yawman 2 bulan yaitu 60 hari. Ya. Kemudian bagi perempuan yang nifas setelah ngelahirin keluar darah nifas paling lama 60 hari. Namun baru 10 hari, baru 5 hari itu darah berhenti. Tidak keluar lagi. Baru 5 hari nifas darahnya tidak keluar lagi. Kemudian di hari yang ke-10 keluar lagi darah. 5 hari lagi. Di hari yang ke-15 berhenti lagi darahnya. Keluar lagi di hari yang ke-20. Berhenti lagi sampai hari yang ke-25. Nah, bagaimana nih hukumnya? Idzan qata'ad dam, apabila darah nifas berhenti, wa 'ada damu tsani, kemudian keluar lagi darah yang kedua. Hari yang ke-10 berhenti darah nifas. Hari yang ke-15 keluar lagi darah nifas. Berarti jaraknya cuma 5 hari. Idzan qata'ad dam, apabila darah nifas berhenti,
Wa'adat damu tsani, kemudian kembali keluar darah yang kedua. Qabla mururi sittin, sebelum berlalu 60 hari. Bagaimana jadi hukumnya? Fa in kana muddatul inqita' 15 yawman fa akthar fadamu haidun. Kalau berhentinya selama 15 hari, ya, hari yang ke-10 berhenti, ya, di hari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15 hari. Hari yang ke-25 atau yang ke-26 keluar lagi darah. Keluar lagi darah. Nah, hari yang ke-26 ini disebut darah haid. Bukan disebut darah nifas karena udah berlalu 15 hari. Tapi kalau kurang dari 15 hari masih disebut darah nifas. Kalau lewat dari 15 hari disebut darah haid. Hari yang ke-10 berhenti, hari yang ke-10 berhenti, hari yang ke-15 keluar lagi darah, itu masih disebut darah nifas. Tapi kalau berhentinya 15 hari, ya, 15 hari berhentinya, maka darah tersebut disebut darah haid. Ya, gitu. Fa in kana muddatul inqita' 15 yawman fa akthar fadamu haidun. Jika masa terhentinya darah selama 15 hari lebih, maka darah tersebut yang keluar adalah darah haid. Wa in kana muddatul inqita' aqalla min dzalik fadamu nifasun. Ya, kalau darah itu yang keluar di masa terhentinya darah kurang dari 15 hari, maka disebut darah nifas. Masih disebut darah nifas. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan kita paham. Jadi kita nggak paham, mudah-mudahan kita paham. Ya Allah, a'lam bis-shawab wa bizidna ilma. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim